Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus memelihara hidup kita hari demi hari. Allah itu sungguh baik bagi kita. Ia menyediakan kesempatan bagi kita untuk terus memuji Dia dan mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, yuk dengan semangat kita memuji Tuhan Yesus dengan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pipo adalah seorang anak yang suka berdoa setiap bangun pagi hari. Hal itu dilakukannya karena setiap pagi juga bapaknya melakukannya. Apa yang dikerjakan bapaknya, Pipo juga melakukannya. Demikian juga seorang anak bernama Tito. Setiap bangun pagi, ia tidak berdoa. Ia beranjak dan pergi berolahraga. Karena itulah yang dilakukan oleh bapaknya. Setiap apa yang dikerjakan bapaknya, Tito juga melakukannya. Dua orang anak ini menunjukkan gambaran bapaknya. Pipo meniru bapaknya yang suka berdoa, dan Tito juga meniru bapaknya yang suka berolahraga. Adik-adik sekalian melakukan apa setiap hari? Adakah yang bisa menjawab? Ayo kita temukan jawabannya dari firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 44 dan 47. Adik-adik, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus dan orang Yahudi sedang berbicara tentang anak-anak Abraham. Minggu lalu, cerita kita menjelaskan bahwa orang Yahudi mengaku bahwa mereka anak-anak Abraham. Tetapi dalam bagian ini, Yesus berkata, "Aku tahu bahwa kamu keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Mengapa? Karena kamu tidak menerima ajaranku." Ternyata orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Abraham berusaha membunuh Yesus karena mereka tidak menerima ajarannya. Sementara Bapak Abraham yang diceritakan dalam Perjanjian Lama percaya kepada janji Allah yang akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus katakan kepada orang Yahudi, Akulah orang yang telah mengatakan kebenaran kepadamu, yang telah kudengar dari Allah. Tetapi kamu berusaha membunuhku. Abraham tidak melakukan pekerjaan demikian. Yesus mau mengatakan bahwa seorang anak akan melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Sementara ketika orang Yahudi mengaku anak Abraham, orang Yahudi justru melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Bapak Abraham, yaitu berusaha membunuh Yesus. Yesus berkata kepada orang Yahudi, Bapamu adalah iblis. Kamu melakukan kemauan bapamu. Iblis adalah pembunuh sejak semula yang selalu menentang kebenaran. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia suka akan dusta yang dikatakannya. Dia memang pendusta dan bapa dari segala dusta. Adik-adik, dari awal orang Yahudi selalu membela diri mereka dengan menyombongkan status jasmaninya sebagai keturunan Abraham. Ya memang, mereka keturunan Abraham. Tetapi itu tidak bisa memberi mereka sebuah kebenaran yang dapat memerdekakan hidup mereka dari dosa. Maka Yesus menutup mulut orang Yahudi dengan mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapa mereka. Bagaimana ya maksudnya? Adik-adik, iblis adalah pembunuh sejak semula. Iblis melawan kebenaran dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Iblis melakukan kejahatan-kejahatan, kebohongan-kebohongan untuk melawan Allah. Maka ketika orang Yahudi tidak menerima ajaran Yesus dan berusaha membunuh Yesus, tanpa mereka sadari, mereka sedang melakukan apa yang disukai oleh iblis. Karena itu adalah kemauan iblis.
maka orang Yahudi berada di dalam perbudakan dosa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa bapa mereka adalah iblis. Iblis telah menipu mereka dengan berpikir bahwa status jasmani mereka itu terpenting dari segalanya. Tapi ternyata mereka salah adik-adik. Status jasmani tidak memberi pengaruh apa-apa di hadapan Allah. Melainkan secara rohani, manusia mendapatkan kesempatan untuk diperkenan oleh Allah. Adik-adik, dalam bagian firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa orang-orang Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Justru mereka berusaha membunuhnya karena bapa mereka adalah iblis. Karena sesungguhnya setiap orang yang berasal dari Allah, ia akan menerima firman Allah. Dan setiap orang yang tidak berasal dari Allah, ia tidak menerima firman Allah. Firman Allah adalah Yesus yang adalah pribadi yang dapat memerdekakan setiap orang dari perbudakan dosa. Adik-adik, apa yang bisa kita mengerti dari cerita firman Tuhan ini? Yang pertama, setiap orang siapapun dia yang selalu berbuat dosa, berbuat yang tidak dikehendaki Allah, dia adalah orang yang bapaknya adalah iblis. Meskipun dia orang Kristen, tetapi kalau terus melakukan dosa, maka ia adalah anak iblis. Ia sedang berada di dalam perbudakan dosa. Dan supaya bebas dari perbudakan ini, ia harus menerima kebenaran yang dapat memerdekakannya. Kebenaran yang memerdekakan ini adalah pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, iblis adalah musuh Allah. Jadi setiap orang yang mengikut iblis menjadi musuh Allah. Yang ketiga, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, ia menjadi orang yang berasal dari Allah. Artinya adalah orang yang mengikut Allah. Karena setiap orang yang berasal dari Allah akan menerima firman Allah. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita perlu menyadari bahwa selama ini kita hidup di dalam dosa. Dan iblis adalah bapa kita, karena iblis adalah pembunuh sejak semula dan ia adalah bapa segala pembohong. Dan setelah menyadarinya, kita harus mengerti bahwa meskipun kita Kristen, rajin beribadah, rajin berdoa, itu semua tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Melainkan Yesuslah yang sanggup melepaskan kita dari dosa. Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, ayo kita katakan bersama-sama, Yesus adalah Juru Selamatku. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti bahwa iblis adalah musuh Allah yang membawa kami hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sanggup melepaskan kami dari dosa yang menyiksa ini. Ajarlah kami untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian "Iblis itu musuh kita". Iblis itu musuh kita. Ia cerdik seperti singa. Ia lari sini sana, ia ganggu hidup kita. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dia hapus dosa kita, dia tebus hidup kita. Yesus juru selamat kita.